Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada video kali ini kita akan mengisahkan tentang kisah Bal'am bin Ba'ura. Dahulu kala, pada zaman Nabi Musa alaihissalam, hiduplah seorang ahli ibadah bernama Bal'am bin Ba'ura. Ia dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebuah karunia yang diinginkan oleh seluruh manusia, yaitu doanya tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya itu, ia juga diberikan pengetahuan tentang sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika dia menyeru Allah dengan nama-nama itu, Allah pasti kabulkan doanya. Bal'am hidup di sebuah kaum di negeri Madian, negeri bekas peninggalan Nabi Syuaib. Bal'am sezaman dengan Nabi Musa alaihissalam, dan bahkan dia adalah pengikut setia Nabi Musa alaihissalam sebelumnya. Saat itu penduduk Madian mendengar kabar bahwa Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya telah sampai di daerah Madian. Mereka sangat takut jika Nabi Musa alaihissalam beserta pengikutnya akan memasuki kota Madian dan menguasainya. Maka raja yang berkuasa di Madian saat itu mendatangi Bal'am serta membujuk Bal'am agar mendoakan kebinasaan terhadap Musa dan kaumnya. Karena memang Bal'am bin Ba'ura telah dikenal sebagai orang yang doanya selalu terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika itu Bal'am menolak dengan keras. Ia berkata, "Celakalah kalian. Bagaimana bisa aku mendoakan kecelakaan terhadap Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ia selalu dijaga oleh malaikat yang menyertainya, dan tentunya Allah tidak suka dengan hal itu." Namun sang raja terus membujuk Bal'am. Namun karena Bal'am terus menolak, akhirnya sang raja merayu istrinya Bal'am dan menjanjikan harta serta kemewahan jika ia bisa membujuk Bal'am melawan Nabi Musa alaihissalam. Istrinya Bal'am pun tergiur dengan tawaran itu. Ia dengan gigih merayu Bal'am agar mau menuruti perintah raja. Ia berkata, "Wahai suamiku, apakah kamu akan menolak harta yang sudah di depan mata? Kamu bisa bayangkan butuh berapa tahun untuk mengumpulkan harta sebanyak itu. Kamu cukup turuti sang raja. Setelah itu kamu bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dapat harta, juga tetap diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Rayuan maut sang istri pun akhirnya membuat Bal'am mengiyakan permintaan sang raja. Ia akhirnya berangkat dengan menunggang unta menuju pemukiman Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya, yaitu Bani Israel. Ia kemudian naik ke atas gunung Usban. Di sana ia dapat melihat dengan jelas perkemahan Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel. Sebelum berangkat ke tempat itu, Bal'am telah berpesan kepada raja dan penduduk Madian bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat membenci dengan perbuatan zina. Jika mereka ingin Bani Israel binasa, maka mereka harus membuat Bani Israel berbuat zina. Sang raja pun memerintahkan kepada seluruh wanita-wanita Madian untuk bersolek dan berdandan cantik serta menggoda untuk memancing Bani Israel berbuat zina. Bahkan putri sang raja pun yang dikenal sangat cantik ikut menjadi bahagian dari wanita-wanita penggoda. Namun dengan syarat bahwa sang putri tidak akan berzina kecuali dengan Nabi Musa saja. Makar jahat itu pun berjalan mulus. Bani Israel melakukan zina secara massal dan bahkan nasihat Nabi Musa alaihissalam tidak didengar oleh mereka. Di saat Bani Israel sedang asyik dengan perbuatan mereka itu, Bal'am dari atas bukit Husban bersuruh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kebinasaan Bani Israel. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan penyakit ta'un yang membuat Bani Israel mati satu persatu dalam hitungan menit. Putri sang raja itu pun mencari Nabi Musa, namun Nabi Musa mengabaikannya. Kemudian ia merayu pimpinan 12 suku keturunan Yakub dan dia pun berzina dengannya. Pada akhirnya mereka semua berzina kecuali hanya sedikit dari mereka yang tidak melakukan hal itu. Perzinaan itu pun berhenti setelah salah seorang dari keluarga Nabi Harun membunuh putri raja dan kepala 12 suku keturunan Yakub dengan tombak. Namun apalah daya, nasi telah menjadi bubur. 20.000 orang Bani Israel mati karena ta'un dan akibat dari doa Bal'am bin Ba'ura. Sejak itu Bani Israel terjebak di lambah Ta'in. Mereka tidak bisa keluar darinya, termasuk Nabi Musa alaihissalam dan Harun. Ketika mereka pergi ke arah utara pagi hari, tiba-tiba di sore hari mereka kembali ke tempat mereka berangkat. Saat mereka pergi ke selatan sore hari, tiba-tiba pagi harinya mereka kembali lagi ke tempat mereka berangkat.
Hal ini membuat Nabi Musa alaihissalam terheran-heran. Maka Nabi Musa alaihissalam pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meminta petunjuk. Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahu kepada Nabi Musa bahwa semua itu akibat dari kutukan dari doa Bal'am bin Ba'ura. Mengetahui hal itu, Nabi Musa alaihissalam pun berdoa, "Ya Allah, sebagaimana engkau telah mengabulkan doa Bal'am bin Ba'ura untuk kecelakaan Bani Israel, maka perkenankanlah doaku agar Bal'am bin Ba'ura celaka, serta cabutlah anugerah yang telah engkau berikan kepadanya." Doa Nabi Musa alaihissalam pun dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bani Israel terlepas dari kutukan Bal'am bin Ba'ura, dan Bal'am sendiri kehilangan anugerahnya. Doanya tidak lagi mustajab, dan iman di hatinya telah hilang. Dan pada akhirnya Bal'am bin Ba'ura hidup sebagai orang biasa, dan hidupnya penuh dengan kekafiran dan kemaksiatan. Bal'am pun berkata, "Sekarang telah hilang dariku dunia dan akhirat, tidak tersisa dariku kecuali hanya tipu daya dan na'udzubillah." Beberapa ulama tafsir menyebutkan bahwa sebagai balasan atas doa yang Bal'am tunjukkan kepada Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel, Allah mengutuk Bal'am bin Ba'ura sehingga lidahnya selalu menjulur hingga sampai hampir ke dada, dan seumur hidupnya ia habiskan untuk berbuat fitnah dan tipu daya. Allah Subhanahu wa ta'ala serupakan Bal'am dengan anjing yang sangat hina. Dan inilah secuplik kisah Bal'am bin Ba'ura. Ia adalah gambaran ulama su dan ulama yang tamak dengan dunia. Padahal jika ia mau mempertahankan iman dan ilmunya, ia mendapatkan derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ia justru memilih dunia dan harta, maka Allah Subhanahu wa ta'ala gantikan derajatnya lebih rendah dari binatang yang hina. Allah Subhanahu wa ta'ala setarakan ia dengan seekor anjing, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, "Dan bacakanlah kepada mereka berita orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami, pengetahuan tentang isi Alkitab. Kemudian dia melepaskan diri daripada ayat-ayat itu, lalu dia diikuti oleh setan sampai dia tergoda. Maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat. Dan kalau kami menghendaki, sesungguhnya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, diulurkannya lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, dia mengulurkan lidahnya juga. Demikianlah itu perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berfikir." Al-Quran Surah Al-A'raf. Dan inilah sedikit kisah tentang Bal'am bin Ba'ura. Mudah-mudahan kisah ini bermanfaat. Demikian video singkat ini, mudah-mudahan ada manfaat juga. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.